Apakah penurunan daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan kembali? Bagaimana caranya meningkatkan daya dukung lingkungan atau menjaga daya dukung lingkungan akan terus tetap lestari dengan produktivitas yang stabil? Dengan cara meningkatkan pengelolaan lingkungan yang baik dan didukung input teknologi, maka daya dukung lingkungan dapat kita tingkatkan kemampuannya dan akan meningkatkan kualitas hidup pada kawasan lingkungan. Tingginya tingkat kegagalan dalam sistem budidaya di suatu kawasan adalah sebagai tanda bahwa alam kita mulai lelah dengan menyangga kapasitas yang berada di suatu kawasannya. Sehingga membuat risiko usaha budidaya tambak udang semakin meningkat di suatu daerah. Tetapi sering terjadi, kejadian ini tidak berlaku pada daerah-daerah baru yang mempunyai tingkat cemaran alam yang belum tinggi. Maka, daerah tersebut terjadi panen dengan hasil yang bagus, tetapi karena letak lokasi yang bagus di Indonesia, sering terjadi mempunyai infrastruktur logistik yang buruk, sehingga mengakibatkan tingginya biaya panen, akan berpengaruh pada lebih rendahnya harga udang. Ditambah lagi, seperti saat ini, persaingan produksi antara negara-negara produsen udang dunia yang semakin tinggi hasil produksinya, dan dipicu krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga standar harga udang sebagai komoditi dunia merosot, semakin mempertinggi tingkat faktor risiko dalam usaha budidaya. Tingginya biaya pengelolaan air menuju pada sistem air yang stabil, maka sistem budidaya dalam caranya berbudidaya akan semakin beralih pada luasan kolam-kolam yang lebih kecil seperti yang terjadi pada sistem kolam bulat dengan luasan 314 meter persegi dan didukung dengan rasio besarnya reservoir yang lebih besar. Bisa dengan perbandingan luasan reservoir 1:1 dengan jumlah luasan budidaya. Cadangan ketersediaan air dengan kadar BOT yang rendah di reservoir akan banyak mendukung kolam budidaya dengan lebih tersedia aman apabila sering terjadinya goncangan lingkungan yang buruk. Penggunaan reservoir adalah upaya yang sangat baik untuk menjaga keselamatan keberhasilan selama budidaya. Kalau jumlah reservoir kita masih sangat standar, yaitu 30% dari luas kolam budidaya, apabila terjadi masalah kegoncangan lingkungan, sisa yang menyangga agar lingkungan kolam tetap stabil adalah daya dukung reservoir kawasan hamparan. Inilah yang memicu infeksi penyakit massal. Endemik mudah sekali merembet ke semua area pembudidaya. Daerah kawasan budidaya tambak yang padat, tingkat kestabilan polutan bahan organik terlarut atau BOT pada alam kawasan sebagai reservoir hamparan sangat bergantung pada tingkat self-purification lingkungan alam hamparan. Kestabilan recovery lingkungan menentukan tingkat keberhasilan massal di suatu daerah. Maka, ritmik keberhasilan massal dan setelah itu kegagalan massal selalu sering terjadi di seluruh kawasan pertambakan di Indonesia. Belajar dari sejarah dan ritual massal yang selalu sering terjadi mengakibatkan usaha bisnis tambak udang masuk dalam kategori high risk atau risiko tinggi. Sehingga bank dan bisnis keuangan penanaman modal alergi untuk memberikan modal untuk masyarakat pengusaha. Standar luasan reservoir saat ini yang dipakai para pembudidaya tambak udang sistem intensif biasanya 30% dari luasan kolam budidaya tambak. Sepertinya perlu dipikirkan lagi apabila mengingat tingkat keamanan usaha budidaya yang sering terjadi kegagalan. Apalagi saat terjadi cuaca dengan curah hujan yang tinggi, maka kelarutan BOT di laut akan meningkat. Bisa dipastikan alam berusaha merecovery dengan tumbuhnya vibrio yang banyak merebak di suatu kawasan. Bagaimana tentang sistem pengolahan limbah organik dan reservoir serta teknologi bioflok bisa diaplikasikan dalam menjaga kestabilan dan keseimbangan sistem budidaya untuk meningkatkan daya dukung kawasan lingkungan perairan tambak udang? Akan kami bahas pada video berikutnya.